Kalau kalau pertanyaannya bagaimana jika sila kedua itu tidak diamalkan, sebenarnya kita sudah banyak belajar dari kondisi bahwa kita tidak mengamalkan sila kedua itu, ya. Konflik di Ambon, konflik di Poso, ya, konflik di Sambas, kemudian berbagai kerusuhan lain ya di Wamena di mana gitu ya. Itu contoh bagaimana kita tidak menghargai perikemanusiaan, ya. Terjadi bunuh-membunuh, ya, terjadi kekerasan, ya, terjadi pula pelanggaran kekerasan seksual dan lain sebagainya. Itu akibat jika kita melupakan sila kedua ini gitu ya. Dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita benar-benar menjunjung tinggi perikemanusiaan itu, menjunjung tinggi hak asasi manusia itu gitu. Nah, karena kita memang punya ideologi Pancasila. Ideologi itu lagi-lagi saya katakan idios dan logos, itu adalah cita-cita, ya. Cita-cita bahwa kita ingin menegakkan perikemanusiaan gitu. Nah, ketika terjadi konflik ya, itu kita lupa dengan cita-cita itu gitu. Ya. Begitu kita lihat orang lain, maka kita eh, apa namanya eh, apa namanya eh, eh, apa istilahnya lakukan hal-hal yang tidak berperikemanusiaan gitu ya. Kita bunuh atau apa karena hal yang lain gitu ya, dianggap musuh gitu. Nah, itu adalah ketika kita meninggalkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Karena itu sila kedua ini sangat penting sebagai jaminan hidup kita gitu ya. Sebagai jaminan bahwa kita bisa hidup aman, nyaman ya. Tidak menjadi korban dari kekerasan gitu ya. Karena manusia kan selalu punya sisi buruk ya. Nah, kalau sila kedua ini ditinggalkan, maka sisi buruk manusia itu akan muncul ya, melihat orang lain yang berbeda, apalagi orang lain yang berbeda itu misalnya secara ekonomi lebih kuat, lebih berhasil secara ekonomi, maka muncullah kecemburuan sosial, dan dari kecemburuan sosial itu akan mudah sekali meletup ya pertentangan yang berujung pada konflik, bahkan konflik fisik gitu. Nah, beruntung kita memang punya ideologi atau cita-cita Pancasila yang antara lain adalah kemanusiaan yang adil dan beradab itu gitu ya. Jadi dengan dipegangnya kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kehidupan ini akan menjadi semakin manusiawi, semakin beradab gitu ya. Semakin hidup manusia itu semakin terjamin ya, hidup dan penghidupannya gitu. Itu ya tambahan dari saya. Silakan untuk pertanyaan lainnya.